Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang, stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan sekarang masih suasana Idul Fitri ya, jadi Backend Magang ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga kemarin yang pada puasa itu ya amalnya bagus dan diterima yang kuasa lah ya ibadah puasanya. Oke, jadi ya tentunya sebelumnya saya ucapin juga terima kasih buat semua teman-teman yang udah dukung dan support Backend Magang sejauh ini ya dengan subscribe, like, dan share itu kan. Dan saya harap juga yang kepada nonton itu sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi, kali ini tuh di video ini tuh, kita bakal bahas tentang ini. Jadi saya tuh senang nonton YouTube juga ya, kayak nontonin channel-nya, Ferry Irwandi gitu kan, Guru Gembul. Salah satunya itu saya juga seneng nonton channel-nya, Bapak Felix Yao dengan teman-temannya gitu di YN TV gitu kan, Yuk Ngaji TV gitu. Nah, yang jadi masalah itu adalah kayak have you ever wonder gitu ya teman-teman, kayak misalkan ya what if nih Yuk Ngaji TV itu dia punya their own platform gitu kan. Jadi nggak cuma di YouTube aja gitu, tapi ya ya something like, independent website or mobile app yang intinya bisa diakses kapan aja tanpa harus worry soal algoritma ataupun, platform-platform restriction-nya gitu kan. Nah, kenapa sih ini matter gitu kan, kenapa sih ini matter? Jadi gini loh, kalau sekarang yang saya lihat itu kan, konten-konten syiar keagamaan gitu kan itu makin berkembang gitu loh. Dan ya, more people tuh looking for meaningful, religion discussion ataupun ya bisa kita simplify itu kayak ya Islamic discussion gitu kan, bahkan, obrolan-obrolan yang membawa kita untuk, apa sih istilahnya itu, critical thinking lah, membawa kita buat meningkatkan critical thinking kita gitu kan. Nah, eee, kalau yang seperti itu mungkin saya ada concern gitu kan, misalnya kalau terlalu bergantung sama YouTube gitu kan ya apa, akan selalu ada resiko karena kebijakan bisa berubah kapan aja gitu kan. Nah, dengan, misalnya si YNTV ini ya, dia punya on platform gitu kan, dia pasti bisa full control gitu kan. Mau dari fiturnya gitu kan, monetize-nya gitu, terus, user experience-nya juga gitu kan. Jadi, nggak perlu khawatir gitu loh soal demonetisasi gitu kan, terus algoritma yang tiba-tiba berubah itu kan ya, bahkan ya seperti yang saya ketahui ya katanya bahkan di YouTube itu tuh udah nggak bisa AdSense lagi sama membership-nya juga udah, diberhentikan gitu ya si, channel YNTV ini gitu kan. Nah tentunya dengan seperti ini selain ya apa yang udah saya sebut tadi ya, ini jadi bakal lebih eksklusif gitu loh. Jadi bisa banget kita atur, ya untuk mengembangkan sendiri ya tentang live streaming-nya itu kan ya memang jadi agak sedikit berat tapi masih bisa dicoba gitu kan, dan tentunya dengan lebih eksklusif bisa juga kita bakal urusin tentang, direct donation gitu kan, membership sistemnya bisa diatur sendiri ya si membership system tadi, terus, bahkan ya bisa kita pakai, istilahnya AI powered recommendation gitu loh. Misalnya untuk based on user preference-nya gitu kan, kita bisa gunakan pendekatan AI di situ, seperti itu. Nah, secara ini sih, saya dan kita nih kebanyakan, mungkin harusnya yang banyak nonton channel saya ini back end juga gitu ya. Jadi secara saya sebagai back end gitu kan, nah kalau beneran si YNTV ini bikin platform sendiri, back end-nya bakal kayak apa? Nah ini dia yang kita bakal bahas di video ini. Jadi biar nggak banyak cincong lagi, let's break it down. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, sebelum kita tuh, ngebangun back end-nya, tentunya kan kita, ya we need to identify the core challenges-nya gitu kan yang harus diselesaikan gitu. Karena nggak cuma sekedar kita bikin website ataupun aplikasi kan, tapi kan di sini, mengingat ini ya kalau kita lihat subscriber-nya itu kan udah banyak loh. Jadi kalau bisa aja kemungkinan besar menurut saya kalau platform ini benar-benar dibuat sama YNTV, tentunya ya itu user-nya bakal banyak. Berarti kan kita juga harus,
ya ensuring stability-nya, terus efisiensinya, terus juga security-nya gitu kan untuk user yang tadi saya sebut ya jumlahnya tuh saya yakin cukup besar tuh atau mungkin sangat besar gitu loh. Jadi masalah apa aja yang harus diselesaikan? Ya pertama tentunya di sini, nah saya udah ada beberapa poin ya, di sini ada scalability, streaming-nya, terus monetisasi, kustomisasi dan rekomendasi, sama keamanan data. Itu yang masalah paling umumnya lah yang perlu kita handle gitu kan. Scalability itu gimana sih Bang? Gitu kan ya, karena di sini seperti saya bilang ya dengan subscriber yang cukup banyak tentunya platform kayak gini kemungkinan besar akan banyak juga nanti yang jadi user-nya ataupun customer-nya gitu kan. User secara customer ya maksudnya, karena kan ada user nanti di sisi admin-nya gitu kan. Nah, di sini user secara customer. Nah, berarti kan di sini sistemnya itu dia harus bisa handle banyak user sekaligus, dia seperti itu. Jadi imagine aja kalau ada 100.000 orang nonton yang kajian-kajiannya itu ya at the same time gitu kan. Nah, di sini backend-nya tentunya harus tetap stabil gitu kan, nggak boleh ada crash, nggak boleh sampai lemot gitu kan. Ya di sini kita bisa lakukan pendekatan untuk solusinya itu tentunya pasti nanti akan ada horizontal scaling gitu kan dengan load balancer. Terus juga tentunya di sini kita akan langsung membuatnya sebagai ya distributed microservices seperti itu. Kita nggak bicara tentang ini harus dibuat simple dulu, monolit dulu, tapi kalau yang saya bicarakan ini dengan user yang kemungkinan besar akan banyak, ya kita langsung buat itu secara yang bisa scalable dengan mudah seperti itu. Jadi ya dengan cara seperti ini kan kalau traffic-nya meningkat atau terjadi spike gitu kan ya sistem ini bisa otomatis scale up gitu kan. Nah, yang poin keduanya di sini adalah streaming efisien tadi kan yang intinya ya no more buffering gitu loh. Jadi live streaming ataupun playback tuh ya kita usahakan harus smooth gitu kan. Jadi ya ini kan nobody anu lah wants to watch a video that keep buffering, right? Jadi ya di sini solusinya itu kita bisa melakukan pendekatan dengan HLS lah simpelnya itu singkatan ya. HLS itu HTTP live streaming gitu kan dan tentunya kita juga perlu menggunakan CDN ya. CDN Content Delivery Network ya kalau yang belum tahu. Kalau yang udah tahu ya udahlah ya. Ya tentunya dengan HLS terus kita pakai CDN itu kan ini supaya video ini bisa dimuat dari server terdekat dengan user dan tentunya ini bisa dikompres sesuai dengan kualitas jaringan si user seperti itu. Ya karena kan nanti dia bisa istilahnya simpelnya itu dia bisa dianu dikit-dikit lah seperti itu. Jadi si HLS ini tadi intinya sih seperti ini ya, dia tuh untuk kita tuh ngejamin pengalaman penonton yang lancar gitu, terutama, ya pada platform dengan banyak pengguna tadi ya. Jadi si HLS ini dia tuh salah satu solusi yang, cukup baik, bahkan mungkin terbaik gitu kan. Karena, si HLS ini dia tuh memungkinkan video itu diputar secara streaming gitu loh, dengan membagi video menjadi segmentasi yang kecil atau kita bisa sebut sebagai chunk seperti itu ya. Yang ini nih berarti dapat diambil sesuai dengan request-nya gitu. Jadi ini memastikan bahwa si user atau pengguna itu tidak perlu nunggu video diunduh sepenuhnya dulu gitu sebelum ditonton. Jadi, penjelasan singkatnya HLS itu ya tentunya kayak gini ya, jadi proses si HLS itu ada video encoding gitu kan, jadi video asli itu biasanya bakal di-encode ke dalam beberapa resolusi dulu ataupun bitrate-nya itu kan yang berbeda-beda, nanti bisa disesuaikan nih dengan kualitas jaringan si penggunanya, si user-nya seperti itu. Misalnya ada kualitas ya 1080 itu kan, 720, 480 ya gitu-gitulah ya. Nah, tujuan dari multiple bitrate ini ya supaya si HLS ini bisa milih kualitas yang optimal untuk setiap pengguna gitu, tergantung, kondisi jaringan mereka nantinya, seperti itu. Terus juga, habis di-encode itu ya bakal ada segmentasi video. Jadi video yang udah di-encode ini bakal dibagi-bagi lagi nih, jadi segmen-segmen yang lebih kecil dengan durasi kayak misalnya 10 detik gitu, 20 detik gitu per segmennya gitu kan. Ini yang tadi saya sebut sebagai chunk, seperti itu. Nanti setiap segmen ini bakal disimpan sebagai file terpisah seperti itu. Jadi kayak biasanya itu di format apa disimpan dalam format TS gitulah transport stream kalau nggak salah kepanjangan ya. Saya kalau singkatan-singkatan gitu nggak banyak hafal, hafalin singkatannya aja lah ya. Ya kira-kira seperti itu untuk masalah segmentasi video itu kan. Terus juga si HLS ini kan dia itu apa ya menggunakan M3U8 playlist ya. Jadi ini nih berisi daftar URL dari setiap segmen-segmen tadi, segmen-segmen videonya itu. Nah, nanti playlist ini bakal memberitahukan player di videonya nih cara mengakses segmen-segmen video tadi dalam urutan mana seperti itu. Jadi playlist ini nanti mengandung informasi tentang bitrate yang tersedia juga, pilihan resolusi juga, terus
Ya tentunya ini supaya si player ini dapat memilih si segmennya itu dengan kualitas terbaik sesuai bandwidth dari penggunanya, seperti itu. Dan, kalau menurut saya yang paling penting tuh poinnya di adaptive streaming-nya sih gitu, karena salah satu keunggulan HLS itu, dia itu punya kemampuan untuk, menyesuaikan kualitas video secara otomatis tadi gitu kan. Jadi kalau koneksi internet penggunanya lambat, nah player ini bakal secara otomatis beralih ke segmen video yang bitrate-nya lebih rendah, seperti itu. Nah, sebaliknya kalau koneksinya meningkat ya player bisa beralih ke segmen yang kualitasnya lebih tinggi, seperti itu. Dan, last but not least itu ya tentang HLS ini tentunya dia tuh punya yang namanya progressive download gitu ya. Nah, dalam HLS ini si video tuh nggak perlu diunduh sepenuhnya. Nah, ini yang penting juga di sini ya, karena, buat diputar itu kan dia nggak perlu diunduh sampai selesai dulu sebelum diputar, terus ya si segmen video ini itu bakal diunduh atau di-download tuh sering waktu gitu loh ketika videonya diputar. Jadi, apa ya, si pengguna itu bisa lebih mudah lah dalam mulai menonton gitu kan, pada bagian-bagian awalnya itu kan. Nah, setelah si segmen pertama terunduh, nanti baru nih segmen-segmen berikutnya tuh terus diunduh di latar belakang kita, seperti itu. Jadi ya nanti bakal jalan di background, ya seperti itu ya. Itu untuk masalah si streaming. Nah, untuk masalah, monetize-nya itu kan ataupun bisa direct donation itu kan intinya di sini kan bisa tanpa perantara gitu. Dia nggak perlu pakai sesuatu apa ya, misalnya, nggak perlu nginduk ke suatu platform, tapi perantaranya mungkin hanya misalnya bekerja sama gitu secara, B2B dengan payment-payment gateway seperti itu. Kalau misalnya kayak di YouTube kan, monetisasi itu kan bergantung sama ads-nya ataupun membership-nya gitu kan, dan ya ada potongan juga dari si platform YouTube-nya sendiri begitu kan. Nah, what if si Yan TV ini had its own direct donation system seperti itu. Jadi ya di sini tentu kita bisa melakukan approach ya, jadi kan kayak backend ini bisa support banget nih untuk direct donation via e-wallet gitu kan, via virtual account ya, tergantung hubungan B2C-nya ke mana, misalnya ke e-wallet kek, ke perbankan kek gitu kan, itu nanti kalau udah dibikin, ya hal-hal seperti itu harusnya nggak ribet ya. Bahkan ya bisa kita pakai juga crypto payment ya bisa aja, yang penting kita bisa connect-in aja dari backend seperti itu. Jadi intinya, finance-nya itu kan akan langsung masuk tanpa dipotong oleh pihak ketiga ya, karena dia nggak menginduk ke suatu platform, karena ini platform sendiri. Ya mungkin ada potongan biaya administrasi ya dari payment-payment gateway yang dipakai, seperti itu. Yang apalagi ya, intinya sih, karena uang ini tadi atau financial-nya ini bisa jadi lebih mandiri gitu kan ya, tentunya ini akan lebih, apa ya, lebih berdampak bagus lah itu untuk pengembangan si platformnya ini gitu kan. Nah, yang tentu lagi bisa aja bahkan ini bisa disalurkan ke yang lebih membutuhkan juga gitu, bisa jadi kayak donation ke mana juga gitu loh. Karena kan, mengingat kata si Pak Felix Xiao sendiri itu karena dia tuh pernah bilang kalau uang itu ataupun harta itu kan, kayak darah gitu, nggak boleh mengendap di satu tempat aja. Nah, malah mungkin bisa ke arah situ nantinya gitu kan. Nah, selanjutnya tuh di poin yang ini, poin yang keempat adalah di kustomisasi dan rekomendasi gitu kan. Nah, tentunya di sini akan berkaitan dengan personalized content untuk si user ataupun si customer dari platform ini gitu kan. Karena gini ya, eee, ya not all user have the same interest gitu kan. Some, prefer yang main you, ada lagi ya yang seneng, reconnect with Quran, kan segmen-segmennya ada itu ya di NTV itu kan. Ada lagi mungkin yang, enjoy dengan yang umum-umum aja yang berkaitan dengan critical thinking yang sering dibahas, di podcast-podcast-nya si YANTV ini gitu kan ya. Di sini bahkan nanti kita bisa akan menggunakan, machine learning ya tentunya, dan tentunya kita akan pakai NoSQL seperti kayak misalnya MongoDB, DynamoDB gitu kan, buat ngeproses user behavior-nya ini supaya bisa memberikan personalized yang recommendation itu lebih mantap seperti itu, ya seperti itu. Dan yang poin terakhir dari masalah yang harus diselesain, itu adalah di keamanan data gitu kan. Ya data security ini is a must ya, karena jangan sampai data user itu bocor, ke pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab gitu kan. Jadi di sini nanti kita tentunya akan implement, JWT authentication gitu kan, encryption AES dan TLS bisa juga, terus ada role based, access control kayak RBAC gitu kan, supaya itu semua user, yang berhak aja yang bisa mengakses data tertentu gitu kan. Ya intinya sekarang dengan saya udah bahas poin-poin ini ya, now that we understand the challenges gitu kan. Nah, di sini baru kita, bicara tentang ya gimana sih
backend arsitekturnya nih yang bisa handle isu-isu seperti ini. Oke, kita lanjut ke page selanjutnya. Ya, the backend arsitektur. Ya, kira-kira seperti inilah backend tech stack-nya ya. Ini di sini kita bahas sebagai aja ya, sebagai high level design aja ya. Nah, kalau untuk backend framework-nya sendiri di sini saya rekomendasikan Golang ya. Ini bukan karena sentimental khusus dengan Golang ya, mentang-mentang saya lebih sering pakai Golang nggak gitu juga. Cuma kan di sini Golang itu dia lebih lebih cepat, lebih ringan gitu kan, dan ya dia tuh cocok banget buat high konkurensi. Jadi tentunya ini akan lebih cocok dengan Golang. Kalau database ya tentunya kita harus combine ya antara yang relasional dan non relasional gitu kan. Jadi untuk yang relasional kita bisa pakai Postgre, untuk yang NoSQL kita bisa pakai MongoDB, DynamoDB. Tapi untuk apa namanya, si NoSQL-nya sendiri ya nanti tentunya akan kalau dibahas lebih detail lagi tentunya akan kembali ke siapa teorema dulu, mana nih yang lebih tepat, apakah MongoDB apa DynamoDB atau mungkin nanti Cassandra gitu kan ya, nanti harus dianalisa lebih lanjut. Tapi pastinya kita bakal pakai dua database ini ya, karena ini seperti saya bilang ya, kita akan buat langsung dengan kebutuhan user yang banyak, scalable yang harus tinggi, maintainable juga. Ya tentunya kita akan buat microservices, dan keuntungannya dari microservices tentunya kita bisa manfaatin banyak teknologi dalam satu sistem seperti itu. Terus untuk storage-nya ya blob storage yang udah ada aja lah ya, yang sejuta umat, ada AWS S3, ada Google Cloud Storage, ya bisa aja kalau misalnya ada yang lain boleh juga gitu, atau mau bikin sendiri bisa aja gitu. Tapi tentunya dia pasti butuh storage, karena buat nyimpen video-videonya tadi gitu kan, yang udah di-encode maupun yang lain-lain gitu kan. Ya untuk streaming protokol ya tadi yang saya udah sebutin HLS, HTTP Live Streaming, ya itu tadi ya, karena dia bakal bisa membuat video tadi bisa terpecah-pecah, bisa dicang gitu kan, ada segmentasi ya segala macam. Jadinya ini yang cocok adalah untuk streaming protokolnya adalah HLS seperti itu. Terus ya tentunya di sini kita juga perlu caching gitu kan, dan ada proses yang real time juga. Jadi nanti cachingnya ya terserah ya. Tapi umumnya kita akan pakai Redis dan CDN ini juga saya kelompokin dalam caching ya. Dan itu untuk supaya si videonya itu bisa diakses di region yang paling dekat sama usernya seperti itu. Karena kali aja ada yang nonton dari luar negeri gitu kan, dan kita siapin yang ada di servernya di dekat sana gitu. Jadi CDN-nya bisa ditaruh seperti itu. Bukan CDN ditaruh ya, maksudnya videonya itu di-cache di CDN terdekat gitu dengan user gitu. Ditaruh di sana tuh videonya di dalam CDN-nya seperti itu ya. Ya terus WebSocket juga untuk real time-nya kayak misalnya nanti ada live chat seperti itu. Ya gitu-gitulah ya. Dan terus tentunya kita butuh yang namanya search engine database, ini juga bagian dari NoSQL. Jadi ini nanti bakal dipakai untuk pencarian cepat ya berdasarkan judul, deskripsi gitu kan, dan transkripsinya seperti itu. Nah, habis kita ngomongin si backend tech stack-nya ya tentunya ini gambaran high level design juga ya dari microservices-nya gitu loh. Jadi kita belum ngomong low level design-nya, ini gambaran umumnya aja gitu. Ya kira-kira pasti bakal ada user service gitu kan, ataupun nanti bisa dipakai sebagai out service gitu. Nah di situ ya tentunya kita bakal pakai ya database yang relasional, taruhlah kita pakai MongoDB, PostgreSQL gitu kan ya. Jadi nanti buat kayak profilnya, terus langganan, terus history itu kita bakal taruh di situ. Terus tentunya bakal ada video service ataupun kita bisa sebut video metadata service, karena di sini nanti nggak cuma ngurusin video tapi metadatanya juga. Nah, untuk metadatanya tentunya kita bisa pakai ya NoSQL gitu kan, MongoDB dan MongoDB, karena metadata ini biasanya fleksibel ya, dan kita butuh query yang cepat gitu untuk data-data yang fleksibel tadi seperti itu. Ini sebenarnya kurang lebih jadi platform yang bakal dibangun itu kan adalah platform yang seperti kayak Netflix gitu loh, on demand seperti itu. Nah, itu udah pernah saya bahas juga perancangan aplikasi Netflix di video saya sebelumnya ya. Jadi itu agak lebih detail di sana gitu. Kalau ini kita di high level design aja. Terus tentunya ada yang ngurusin untuk komen, jadi ada comment service, nanti di situ kita bisa pakai caching, terus juga kita pakai Postgre untuk database utamanya. Jadi untuk ambil data cepatnya dari caching, di sini kita pakai Redis. Untuk ngambil data utamanya, ketika misalnya data-data di Redis itu udah expired, ya kita bisa ambil ke Postgre lagi seperti itu. Jadi yang Redis ini untuk real time-nya, itu kan nanti PostgreSQL ini untuk jangka yang lebih panjang dari data-datanya seperti itu. Terus untuk live streaming chat sama, kita bisa pakai Redis, pakai Socket, dan kalau misalnya chatnya itu perlu disimpan juga dalam waktu yang lama ya bisa tambahin aja
dengan Postgre-nya seperti itu. Tapi intinya di sini kenapa kita gunakan si Redis dan Socket ini ya untuk latensi yang lebih rendah lah, untuk interaksi yang lebih cepat juga seperti itu. Terus untuk recommendation system service-nya itu ya tentu kita pakai NoSQL juga. Sini bisa pakai MongoDB, DynamoDB, Cassandra ya ini kembali ke CAP atau Rema dulu nantinya tentunya. Nanti disesuaikan mana yang lebih dibutuhkan nih. Apakah butuh yang AP atau butuh yang CP seperti itu. Nanti bisa dianalisa lebih lanjut. Tapi kurang lebih tentunya kita akan pakai NoSQL di sini karena ini akan lebih high scalability ya untuk analisis sih videonya seperti itu. Untuk selanjutnya itu adalah search and discovery ya tentunya kita pakai Elasticsearch. Jadi nanti bakal bisa melakukan full text search dan rekomendasi berbasis dengan keyword seperti itu. Jadinya ini akan lebih cocok. Seperti itu ya. Lalu ada analitik dan logs. Nah, di sini kita bisa pakai Cassandra sama LK-Stack gitu kan. Jadi sih bakal nyimpen data akses dalam skala yang lebih besar gitu kan. Terus untuk notification kita bisa pakai Firebase buat push notification-nya, nanti datanya bisa kita taruh di Firestore juga sebenarnya, tapi misalnya mau terpisah ya kita bisa taruh di database yang NoSQL juga karena datanya pasti lebih dinamis untuk notification itu ya. Ya tapi kalau misalnya dibuat ternyata notification itu data-datanya strict gitu untuk properti-propertinya bisa aja kita taruh di database yang relasional seperti itu. Nah, terus untuk payment ya tentunya untuk data-data payment kan dia butuh ACID ya tentang aset properti bisa dilihat lagi video saya kalau yang belum nonton ya atau belum tahu gitu. Intinya sih prosesnya kan harus atomik. Jadi kalau untuk perhitungan ya kalkulasinya itu tentunya kita pakai pendekatan yang nanti ke relasional gitu. Tapi misalkan nih dalam suatu prosesnya itu nanti dari suatu service baru nanti akan calling ke payment service kayak misalnya nanti kalau misalnya kita bayar di sesuatu e-commerce itu kan nanti pembayaran sedang diproses yaitu bukan itunya yang apa namanya nggak pakai Postgre itu cuma di situ dia melakukan asinkronus dulu baru nanti data payment itu ya di payment service ini bakal diolah di database yang sifatnya relasional yang dia itu bisa melakukan transaction yang terutama transaksinya itu memiliki aset properti gitu ya. Kira-kira sih seperti itu gitu. Cuma kesimpulannya gini ya, kenapa sih kita harus hybrid nih ada RDBMS, ada NoSQL gitu kan ya karena si 2 komponen ini dia penting ya, karena kayak misalnya yang relasional ataupun di sini kita sebut dari tadi dia pakai Postgre itu kan, ini tetap penting untuk data yang perlu konsistensi yang tinggi gitu loh, kayak tadi si user, transaksi, terus nanti, history dia butuh data panjang butuh jangka panjang disimpan gitu kan. Terus ya kita bakal combine dengan NoSQL gitu kan, misalnya MongoDB, DynamoDB itu kan. Nah ini yang cocok untuk metadata yang datanya itu sangat dinamis dan bisa aja berubah, jadi butuh fleksibel seperti itu. Terus juga kita perlu pakai yang tadi ya, pakai Redis, WebSocket gitu kan untuk fitur interaktifnya gitu kan. Terus juga Cassandra ini sampai saya ada sebut di sini ya Cassandra di recommendation ini karena ini bagus buat big data analytic gitu loh. Seperti itu ya. Kenapa sih saya ada nulis Cassandra di sini ya kalau Elasticsearch jelas ya untuk full text search dan search yang lebih cepat seperti itu. Nah, di sini kita udah bahas lah ya tentang high level design dari microservices-nya, service-service apa aja yang ada ya tentunya bisa berkurang, bisa banget bertambah seperti itu tergantung nanti ketika kita udah menganalisa sampai low level design yang seperti itu. Nah, selanjutnya tentunya kita bakal bicarain tentang ini. Apakah API driven ataupun event driven? Nah, menurut teman-teman yang mana nih? Kita harus pakai API driven atau pakai event driven? Ya, jawaban yang benar adalah kita pakai dua-duanya seperti itu. Karena kebutuhannya ini nggak cuma butuh API driven aja, tapi banyak juga yang butuh event driven seperti itu. Ya, kalau yang belum tahu event driven kayak apa, kalau yang udah tahu ya udahlah ya. Intinya kalau event driven itu based on event, yaitu bisa disebut juga choreography pattern seperti itu atau ya kita bisa sebut dia menggunakan event carrier state transfer seperti itu. Jadi kira-kira rancangannya tuh kayak gini kan. Tentunya kan nanti bakal ada client side-nya lah ya. Terus nanti ada API gateway. Tentunya kalau ini kita bahas detail, ya nggak cuma API gateway aja. Mungkin nanti di sini ada load balancer seperti itu. Terus tentang auto scalingnya dan lain-lain ya itu nggak perlu kita bahas sekarang lah ya. Nah tentunya kan ini bakal ada nih tadi editor service, video service, payment service, comment service, notification service, bla 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 dan lain-lain. Ini database saya jadiin satu aja lah. Ini database ini akan banyak ya. Database ini ada
yang Postgre, ada yang Mongo gitu kan, ada yang Dynamo gitu kan, ada yang Cassandra, terserah lah. Intinya tuh saya kelompokinnya di sini, terus ada Cage, ada Elasticsearch juga. Dia seperti inilah kira-kira. Ini ada broker. Nah, broker ini yang nanti menghandle masalah-masalah yang dibutuhkan untuk event driven tadi ya. Jadi based on event gitu loh. Kalau ya makanya ini benar, ini makanya saya bedain ya, ini biru gitu ya, yang ini hitam. Maksudnya yang hitam ini gimana? Ini kan rata-rata ini bergerak langsung ya, request dan respon aja gitu. Nah, kalau yang ini tuh kayak by event gitu kan, ataupun by apa ya istilahnya, connect ke channel kayak untuk WebSocket ini gitu kan. Kira-kira seperti ini gambarannya, mungkin saya kasih waktu buat lihat-lihat dulu gitu kan. Intinya sih kenapa sih ada yang API driven, ada yang event driven gitu kan, karena kayak misalnya di user service ini gitu kan, di user service ini tentunya kan dia bakal nyimpen kayak profilnya user gitu kan, riwayat tontonannya, terus transaksinya, ini dia butuh yang request respon aja gitu, atau kita bisa sebut API driven gitu, atau API driven gitu ya. Jadi ini lebih cocok pakai API driven untuk data konsisten dan query yang kompleks seperti itu, yang dimana dia kita butuhkan tuh langsung gitu responnya seperti itu. Ya misalnya di user service kan bisa aja kita jadikan sebagai out service juga gitu kan. Ya tentunya dia butuh request respon langsung kan. Terus si video service ini misalnya ya kita dari sisi user yang admin gitu kan, dia perlu untuk route data ke sini gitu, route data videonya ini tentunya request dan respon aja gitu. Soalnya nanti ada prosesnya kayak misalnya nanti dia untuk proses encode-nya gitu kan ya tentunya itu bisa dilakukan asinkronus di belakang, tapi tentunya nanti dia masih request dan respon di sini seperti itu. Nah, untuk payment service juga saat melakukan anunya ya, itu kan dari si apa namanya, kalau dari depan misalnya ini langsung ya tentunya ini bakal langsung request respon jadi API driven juga. Tapi misalnya dia lewat orchestrator dulu dari user service gitu misalnya, dijadikan orchestrator ya bisa aja ini nanti ke broker seperti itu. Jadi kan ada nih dari user service ke broker, jadi nanti dia ngasih event payment gitu, terus payment mana atau transaksi mana yang lagi dibayar gitu kan. Jadi nanti di klien itu dapat proses yang asinkronus, nanti dia tinggal dapat pembayaran sedang diproses bla bla bla, nanti itu jalan di background, jadi si user service-nya nanti bakal ngirimin event, baru nanti diolah di sini, setelah dia nerima eventnya dari broker gitu kan, baru nanti gantian nih dari payment service dia nge-post suatu event lagi, nge-publish suatu event lagi yang bakal diterima di notification service misalnya seperti itu. Jadi kayak notification service, live streaming dan chat, recommendation service, analytic dan log, ini tentunya akan menggunakan uh, broker seperti itu. Kenapa? Jadi dia itu akan berjalan by event aja. Kita nggak perlu nunggu responnya seperti itu. Karena ini jelas ya. Nah ini kan dia ada nih langsung yang nggak saya biruin ya gitu. Ini yang dia request respon langsung gitu kan. Ya kayak misalnya sih gampangnya si notification service tadi ya udah kesebutkan di awal. Jadi misalnya si user nih gitu kan. Terus dia dapat apa misalnya dia udah ada rekomendasinya gitu ataupun dia udah apa ya istilahnya itu kayak dia misalnya subscribe ke anu tertentu gitu, ke segmen-segmen tertentu kayak misalnya tadi kan ada Reconnect with Quran di NTV itu kan ada Main You gitu. Nah, misalnya taruhlah ada fitur yang dia tuh bakal bisa subscribe ke topik-topik itu aja misalnya. Nah, ketika di situ ada video baru ataupun ada sesuatu yang baru, tentunya kan nanti dari video service itu bakal kirim data ke si broker. Nah, ini saya lupa lagi garis birunya. Ya anggaplah ini udah ada lah ya garis birunya, saya lupa bikin. Jadi nanti video service bakal ke broker gitu kan. Dia bakal publish ya nanti kan di sini si notification service itu dia bakal konsumsi eventnya itu dan mengirim notifikasi ke user, nanti ke user service atau bisa langsung ke anunya apa namanya ke Firebase-nya langsung ya nanti bakal nganu ke apa namanya ke device ID-nya masing-masing dari si client side ini gitu. Itu bisa aja seperti itu. Jadi nanti misalnya email juga kita bakal taruh di situ ya. Jadi pengirimannya itu biar dia nggak harus apa ya, nggak harus dilakukan secara sekuensial, dia bisa diantrikan dengan apa namanya sistem yang waiting dulu di broker ini. Nanti datanya itu baru diselesaikan setelah semua task-task yang ada di sini itu selesai, yaitu akan lebih baik menggunakan event driven seperti itu. Terus juga misalnya si recommendation service ini kan, misalnya ketika usernya dia suka suatu video atau kembali lagi kita dia suka suatu segmen, nanti video service-nya bakal kirim ke
event ke si recommendation service ini. Kenapa si video service ataupun user service ini bakal kirim data ke recommendation service ini dengan broker? Karena kan dia nggak harus diproses saat itu juga. Kita dari sisi penggunanya itu nggak akan butuh data itu langsung gitu loh. Jadi data itu bakal diantrikan dulu di message brokernya atau bisa kita sebut sebagai message queue juga di sini. Nanti baru si recommendation service ini bakal nerima event itu, dia bakal konsum event tersebut gitu. Nanti baru sama dia diolah seperti itu. Jadi nanti tinggal saat, membutuhkan rekomendasi, data-data dari si service ini itu udah ready gitu loh, seperti itu. Cuma prosesnya tentunya dilakukan dalam suatu antrian gitu, jadi dia nggak langsung request respon seperti itu ya. Nanti dia nangkep, apa namanya, event tadi, nanti dia bakal apa ya, memperbarui data di preferensinya si user, entah itu di, DynamoDB, di mana intinya sih di database-nya seperti itu ya. Nanti baru dia kalau misalnya nanti ditambahin misalnya ada model machine learning-nya gitu kan untuk ngasih recommendation yang lebih smooth lagi itu ya tentunya nanti bisa diproses dulu seperti itu. Jadi dia nunggu data yang itu datang dari si chat broker ini. Itu juga kayak buat analitik dan logs-nya ini gitu kan. Ya setiap interaksi user gitu kayak misalnya view, apalagi ya like gitu kan, terus misalnya komen ataupun misalnya nanti ada donation gitu kan, direct donation gitu kan, itu bakal dikirim juga sebagai event gitu loh ke si misalnya brokernya, entah itu pakai Kafka ya, entah itu pakai RabbitMQ ya terserah untuk broker ini nanti tergantung kebutuhan yang nanti kita bakal lihat dulu tentunya untuk analisis yang lebih dalam mana yang dibutuhkan berdasar event garantinya gitu, entah itu Rabbit, entah itu Kafka, atau mungkin yang lain seperti itu. Intinya tetap bakal ada broker dan akan mengcombine antara API driven dan event driven seperti itu. Jadi nanti tadi di mana sih di analitik gitu kan. Nah, nanti si user itu ketika dia like, view, komen itu kan nanti di event apa dikirim sebagai event, nanti si analitik dan log service ini dia bakal konsum event tersebut gitu kan. Nah, nanti baru di sini nih diproses di service ini tuh baru nanti datanya itu masukin ke untuk big datanya gitu nanti, ke Cassandra gitu kan nanti baru diterusin ke ELK gitu, ELK Stack tadi ya buat visualisasi dan bisa juga buat monitoring performa seperti itu. Nah, terus kayak masalah si, live chat ini tentunya kita bakal pakai soket. Jadi kan live chat-nya terus kayak streaming ini WebSocket-nya ke sini, ini kan karena dia streaming ya. Ini harusnya ke sini juga nih, saya lupa garis ya, tapi nyambung lah ya semua harusnya paham lah ya. Intinya, saat si user tuh misalnya lagi live chat gitu kan, saat user ngirim komentar atau pesan di live chat itu kan ya, event ini bakal dikirim gitu ke service ini gitu, berdasarkan event juga gitu. Jadi supaya nanti prosesnya itu bisa ada antrian dulu di sini, nggak langsung, menu-menuin, resource kita secara dia bakal membuat hubungan yang request respon langsung seperti itu. Jadi nanti ada komen baru, dia masuk ke itu terserah sih mau ditaruh di user service atau di video service, misal ketika ada komen baru, nanti dari luar ini menghubung ke service terdekatnya, baru nanti dari service itu bakal kirim ke broker, baru nanti dia diproses di service yang memang ngurusin itu, seperti itu. Atau istilahnya sih gampangannya pokoknya ketika data masuk tuh nggak langsung diproses, tapi ditaruh dulu ke broker, seperti itu. Ataupun nanti kalau yang dia, apa namanya, live chat ya, bukan live comment aja. Kalau tadi maksudnya live comment ya, kalau live chat ya tentunya dia bakal saling connect ya, connect ke soket dulu gitu. Jadi connect ke channel soketnya, baru nanti dia live chat. Jadi kita buat room chatnya di situ berdasarkan suatu video yang misalnya live streaming gitu ya. Terus ya untuk kayak di sini kan ada case, ini tentunya bakal dipakai lah buat, apa namanya, ya in memory store. Jadi catching pesan ini bakal lebih cepat diakses saya, walaupun dia nanti nggak bisa permanen, makanya disimpan ke database utama juga seperti itu. Jadi kita simpan dua, tapi kita taruh key-nya di cache-nya, misalnya di sini kita pakai Redis ya. Dan nanti kalau sebelum expired ya data dengan key tertentu itu bakal diambil dari cache aja gitu, nggak langsung ke database, jadi nggak membebanin database utama seperti itu. Dan tentunya ya si event-event ini terkait live chat ataupun live comment itu kan ya ini bakal bisa diproses lebih lanjut juga ya melalui si broker ini gitu. Misalkan nanti ada moderasi dari AI misalnya seperti itu nanti bisa diantrikan dulu, message-message itu ke si
broker ini nanti baru baru dikonsum sama service-service yang lebih lebih tugasnya ke sana gitu, service-service tertentu yang memang dia tugasnya ke sana. Ya karena ini kan kita microservices ya, semua service ini dia independen, dia mengerjakan tugas-tugasnya sendiri. Kira-kira sih seperti itu. Ya kira-kira gitulah ya tadi untuk high level design-nya ya. Dan dia kalau cara kerjanya kan untuk dari platform ini tentunya bakal ya user dia bisa buka web ataupun app-nya gitu kan. Nanti dia bakal request ke backend tentunya dari situ, terus backend tuh bakal ngirimin daftar videonya, data ini diambil dari database utama dulu, baru misalnya nanti dia setelah database utama diambil, tentunya akan dibuatkan key supaya nanti kalau dia mau nyari lagi itu bisa kita ambil dari key yang di cache-nya aja. Jadi nanti akan ambil ke cache, akan terpotong prosesnya untuk supaya nggak membebani si database utama. Terus tentunya nanti user klik video itu kan, berarti nanti si backend ini bakal mengirimkan link streaming HLS-nya. Kira-kira gitu ya cara kerjanya. Nah kalau live streaming berarti kan ini WebSocket nih bakal nanganin interaksi misalnya komentar, misalnya ada direct donation langsung pas di live streamingnya itu ya dan lain-lain lah. Dan misalnya ketika si user itu udah selesai nonton ya backend ini bakal nyimpen history untuk rekomendasi video selanjutnya. Dia seperti itu ya. Nah, di sini goalnya intinya ya streamingnya lancar, terus ya meski banyak yang nonton ya, terus juga backendnya tetap responsif dan user experience-nya itu maksimal. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau fitur-fitur tambahan apa yang bisa dikembangkan ya sebenarnya udah beberapa saya sebut tadi ya fitur-fitur yang bisa ditambahin ya misalnya AI driven recommendation gitu kan. Ya intinya dengan kita menggunakan machine learning, sistem ini kan bisa nganalisis ke behavior dari penggunanya seperti itu dan bakal ngasih rekomendasi, segmen-segmen dari kajian-kajian yang ada di, Yuk Ngaji TV ini akan dengan lebih relevan seperti itu. Nah, solusi teknologinya ya kita bisa approach dengan, ya tadi kita udah ada recommendation service yang nanti itu di situ kita udah buat arsitektur backend misalnya kita pakai Dynamo ataupun Cassandra gitu kan, untuk nyimpen data videonya, metadatanya, sama ya untuk data analitiknya gitu kan. Nah, di sini nanti kita baru melakukan analisis data, tontonan si penggunanya itu yang bakal dilakukan dengan kajian-kajian terkaitnya gitu. Jadi nanti bisa menyarankan ke arah situ gitu. Seperti itu ya. Jadi misalnya ada yang senangnya tuh ternyata paling banyak dia nonton Reconnect gitu kan ya, sistemnya bakal otomatis merekomendasikan belibet banget ya, video-video dengan segmen yang sama ataupun tema yang sama seperti itu. Jadi nanti bisa dianalisa lebih dalam dengan menggunakan machine learning untuk memberikan recommendation yang lebih relevan seperti itu. Itu juga kayak masalah, donation tadi ya ataupun membership gitu kan ya, tentunya di sini kan karena platform sendiri, kita bisa aja membuat direct donation yang langsung ke platform gitu ya. Jadi tanpa perantara lagi, nanti misalnya si user ini, bakal donasi langsung gitu kan, bisa lewat payment-payment gitu yang udah ada, bahkan yang udah sering dipakai lah kayak misalnya, GoPay gitu kan, OVO, seperti itulah. Terus mungkin juga nanti bisa buat, role tentang membership eksklusif gitu kan, jadi nanti pengguna yang jadi membership eksklusif ini, bakal bisa mengakses konten-konten yang lebih premium gitu kan, yang lebih dalam, lebih deep lagi. Mungkin ada, pembahasan yang eksklusif gitu kan, ada blooper-blooper dari proses syutingnya gitu, itu kadang menarik juga gitu kan. Eee, ataupun ya ada live streaming yang khusus seperti itu. Nah di sini, solusi teknologinya kan kita tadi udah ada payment service ya kita bakal manfaatin si Postgre tadi untuk transaksi yang aman dan konsisten dengan, aset propertinya gitu kan. Terus juga untuk membership dan donasi itu ya kita bisa tentunya pakai API yang berbasis, REST di situ ya, untuk ngebangun, prosesnya gitu. Untuk backend-nya ya seperti tadi ya, kita pakai Golang untuk proses lebih ringan, cepat, dan konkurensi yang lebih cepat juga gitu, performa konkurensinya lebih baik. Dan tentunya, aplikasi ini, platform ini tentunya bakal jalan di multi platform, di sisi client side-nya gitu kan ya, ada web, ada mobile app, atau mungkin nanti ada yang bisa di layar tablet seperti itu, ya tentunya bakal seperti itu. Jadi pengguna bisa mengakses konten si YNTV ini kapan aja, nggak terbatas hanya di website, tapi bisa di mobile apps ataupun di, tablet app seperti itu. Jadi ini bakal meningkatkan, istilahnya itu engagement pengguna lah gitu kan.
karena ya bisa akses dari mana aja gitu. Ya tentunya dengan backend yang udah jadi tadi, backend yang kuat tadi, nah kan nanti dari si mobile apps atau website ataupun dari tablet, ya di platform manapun kan dia bakal bisa melakukan, call secara API driven ke microservice yang kita udah punya tadi, udah kita bangun gitu loh, dengan menggunakan ya WebSocket, terus dibantu juga untuk, latensinya dengan caching dengan Redis gitu kan, terus juga bisa komunikasi real time, ya ini intinya ya ini akan mendukung multi platform lah dengan backend yang udah kita rancang tadi, seperti itu. Ya pokoknya sih dengan kita tuh udah ngebuat, backend tech stack yang scalable, terus fleksibel, ya kita bisa mengembangkan fitur-fitur menarik lah yang tadi saya udah sebut ya, ada AI Power gitu kan, AI driven untuk, rekomendasinya, terus juga direct donation gitu kan. Eee Ya tentunya kalau kita kembalikan ya, kita pisahkan lagi prosesnya, jadi API driven untuk pengolahan data yang konsisten, seperti user, transaksi, dan video-video gitu kan. Nah, event driven ini untuk fitur yang lebih interaktif dan kita nggak butuh proses-proses itu diproses secara langsung, seperti itu. Jadi fitur-fiturnya ini tuh bakal integrate seamlessly banget lah dengan arsitektur yang kita udah rancang tadi, seperti itu. Ya tentunya, ini juga bakal, memiliki high scalability ya, terus low latency, dan ya secure data processing ya, antar platform, seperti itu. Ya kesimpulannya ya intinya kalau, ya misalnya kan, kayak tadi, kayak para komika itu kan udah ada platformnya sendiri yang kita bisa download digital download-nya gitu kan. Nah kalau ini mungkin aja baik banget kalau buat ya platform on demand seperti ini gitu. Jadi kalau INTV mau bikin platform on demand seperti ini ya backend-nya tentunya seperti yang tadi kita udah rancang bareng di video saya ini, backend itu harus scalable, harus cepat, harus efisien gitu kan. Kita pakai teknologi-teknologi yang mumpuni gitu, ya untuk bisa kasih platform yang sangat-sangat responsif seperti itu. Nah, apa ya, yang jadi pertanyaan itu menarik nggak sih ya kalau ya kayak Young Aji TV ini ataupun yang lain-lain ya, yang sifatnya sama ya, ini benar-benar punya platform sendiri seperti ini. Jadi platform ini benar-benar dibuat gitu. Kira-kira ada fitur tambahan apa lagi gitu kan yang perlu ditambahin tuh bisa juga teman-teman komen-komen lah ya, curhat-curhat di komentar gitu kan. Tapi kalau menurut saya ini bakal menarik banget kalau platform seperti ini tuh bisa punya platform sendiri ya, maksudnya bukan platform seperti ini ya, channel atau ya komunitas sih Yuk Ngaji TV ini punya platform sendiri kalau menurut saya akan sangat baik ya, karena akan sangat menarik banget. Jadi kita nggak cuma langganan kayak Netflix aja gitu loh, bisa juga langganan yang seperti ini. Karena menurut saya ini kan, dukungan yang baik ya kalau misalnya kita berlangganan di komunitas yang punya platform seperti ini. Kita mendukung ya kegiatan syiar-syiar keagamaan lah gitu dan hal-hal yang, meningkatkan pola berpikir masyarakat seperti jadi tonton-tontonan yang sifatnya, positif lah ya gitu kan. Jadi kalau buat saya sih ya ayo kita dukung aja syiar-syiar agama secara digital seperti ini supaya lebih bisa mandiri seperti itu. Jadi ya kira-kira gitu aja lah ya, video ini. Mmm, Insyaallah sih ini bisa bermanfaat kalau teman-teman perhatikan yang saya jelaskan dari tadi adalah suatu sistem desain. Jadi teman-teman bisa banget, menerapkannya di, misalnya ada kebutuhan yang sama ataupun kebutuhan yang mirip-mirip tentunya teman-teman bisa mengacu dengan apa yang udah saya buat tadi. Jadi insya Allah ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Dan ya kira-kira gitu aja dari saya. Pokoknya jangan lupa untuk support terus Beken Magang dengan subscribe, like, dan share, terutama share ya, karena siapa tahu nih ada teman-temannya yang lagi ada problem tertentu atau lagi mempelajari suatu hal gitu kan yang mungkin insya Allah bisa terbantu dari video-video yang saya buat seperti itu. Jadi ya kira-kira gitu aja lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam Back Magang.